Salam, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul, siapakah yang pertama mengatakan Yesus Tuhan. Sebagaimana yang sering kita dengar dari seberang, dari agama sebelah, selalu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan mereka menolak ketuhanan Yesus, mereka tidak percaya, bahkan mereka mencoba menggali Alkitab dan mengambil ayat sepotong-sepotong, dan mereka berkata, ini loh bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa, dia hanya utusan. Apakah demikian? Tentu tidak. Satu hal mau saya garis bawahi adalah Yesus itu Tuhan adalah karena dia Tuhan adanya. Saya ulang sekali lagi, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah karena dia adalah Tuhan dan Allah adanya. Tanpa seorang pun manusia di dunia ini berkata kepada dia Tuhan, berkata kepada Yesus Allah, dia tetap Allah. Sekalipun orang-orang Kristen tidak berkata, tidak mempercayai Yesus itu Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita lihat siapakah yang pertama mewahyukan, menyatakan Yesus itu Tuhan. Pengakuan iman Kristen adalah pengakuan yang berdasar kepada Alkitab. Pengakuan kepercayaan orang Kristen kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya adalah berdasarkan Alkitab. Kita lihat di sini, coba dulu kita perhatikan bahwa sebelum Yesus melayani, berkhotbah, bangkit dari antara orang mati, Yesus itu sudah dikatakan Tuhan. Coba kita lihat di dalam pembacaan ini, yang terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Ya, coba kita lihat ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Coba kita lihat bahwa waktu Yesus lahir, atau berita Natal, atau berita kelahiran Yesus ini adalah kesukaan bukan hanya untuk Israel, tetapi juga kesukaan untuk semua bangsa. Jadi Yesus diutus Tuhan, dikirim Tuhan menjadi manusia ke dunia ini bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk semua bangsa. Saya baca lanjut. Coba saya baca lanjut. Hari ini telah lahir bagimu. Waktu Yesus lahir ini ya, pas malam Yesus lahir itu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kita lihat, yang menyatakan Yesus itu Juru Selamat adalah malaikat. Amin. Itu yang pertama. Dia beritakan, dia nyatakan kepada gembala lahir, yaitu Yesus lahir. Dia adalah Juru Selamat, yaitu Kristus. Yaitu Kristus
Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Kristus, bayi Yesus yang baru lahir itu, malaikat sudah memberitahu kepada gembala-gembala. Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Kristus. Yesus itu adalah Kristus, Tuhan, Juru Selamat. Amin. Ini tidak ada yang diragukan. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah surga. Yang memberitahukan dan menyatakan Yesus itu Tuhan adalah malaikat. Kalau malaikat berkata, berarti juga dia di surga adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu artinya adalah sesembahan. Tuhan itu artinya, kalau bahasanya di sini adalah kurios. Kurios itu berarti Tuhan. Kurios itu memiliki makna ganda. Sama dengan di bahasa Jawa ada Gusti. Gusti itu memiliki makna ganda. Bisa Tuhan kepada manusia dan juga kepada Allah. Gusti Allah katanya, Gusti Allah ya, kepada Tuhan, Tuhan Allah ya. Kepada raja juga dibilang Gusti. Ya Gusti ya. Lord juga memiliki makna ganda. Kurios juga sama memiliki makna ganda. Bisa kepada kaisar, bisa kepada manusia, tapi juga bisa kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan maknanya sudah berbeda. Ya. Kita lihat Tuhan itu maknanya, artinya adalah penguasa tertinggi. Ya. Penguasa tertinggi. Penguasa tunggal. Ya. Raja. Ya. Pemilik tunggal dalam kehidupan kita. Sesembahan, majikan yang terhormat. Karena itu saudara-saudaraku, ketika engkau berkata Yesus itu Tuhan, seberapa penting pengakuan kita mengakui Yesus itu Tuhan? Seberapa, apa dampaknya? Apa keuntungannya? Saudara dikasih Tuhan, kalau orang menolak ketuhanan Yesus, orang itu tidak diselamatkan, tidak beroleh selamat. Di Roma dikatakan begini, Roma 10, saya baca dulu Roma 10 ayat 9, begini ayat 10, ayat 9 dulu ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya. Jadi kepercayaan dan pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita itu membawa dampak dalam kehidupannya, yaitu orang itu atau kita yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dibenarkan. Percaya kepada Dia dalam hati, kita dibenarkan. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, akan beroleh keselamatan. Puji Tuhan ya, saudara-saudara, tetaplah dalam iman, jangan tinggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Anak-anakmu
Berajarkan ini, pemuda-pemuda, anak-anak Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Jangan tinggalkan. Jangan karena wanita, karena pria, karena untuk pasangan, jangan karena harta, karena pangkat, karena jabatan, engkau menolak Yesus lah, atau meninggalkan Yesus, atau membelakang Yesus, beralih kepada Tuhan yang lain, Tuhan yang lain. Jangan pindah majikan. Majikan kita hanya Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati firman dan renungan yang sudah Bapak sampaikan, kiranya berguna bagi kami semua. Siapapun yang mendengarkan firman, biarlah diberkati, dibangun, dikuatkan imannya. Tuhan teguhkan hatinya jika ada yang ragu-ragu atau belum percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau berbicara, Roh Kudus berbicara lebih dalam, supaya banyak orang bertobat, diselamatkan. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian. Akal manusia kadang dengan sempit, sulit menjangkau. Tapi orang yang percaya kepada Engkau, Roh Kudus akan memberikan pengertian iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, saudara kasuhan.